Lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Sekretaris Eksekutif dan Direktur Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, ada Romo Paulus Christian Siswantoko. Selamat sore, Romo. Selamat sore, Mas Said. Baik, Romo, apakah dari KWI sendiri ada perwakilan yang sudah berangkat ke Vatikan untuk mengikuti upacara pemakaman Paus Fransiskus atau seperti apa update-nya, Romo? Dari KWI, besok malam, Kamis malam, akan berangkat ke Vatikan Bapak Ketua KWI Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin untuk mengikuti upacara pemakaman. Kemudian pada hari Sabtu malam akan berangkat Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Nanti beliau akan mengikuti konklav. Begitu, Mas. Baik, Romo, kalau bisa mungkin Anda gambarkan sedikit seperti apa sih prosesi, kita tahu baru saja tadi pagi begitu ya ada pemindahan jenazah Paus Fransiskus, prosesnya seperti apa saja sampai dengan nanti pemakaman, Romo? Ya, jadi yang pertama saat ini kan jenazah Bapak Suci itu berada di Basilika Santo Petrus. Itu akan disemayamkan sampai Jumat malam. Tujuannya adalah agar siapapun orang, baik itu Katolik maupun non-Katolik yang ingin mengungkapkan rasa sayang, rasa cinta, dan juga bela duka dengan Bapak Paus, itu diberi kesempatan. Memang tadi seperti yang disampaikan oleh reporter yang ada di Vatikan tadi, bahwa memang harus mau antri, mau capek, dan sebagainya. Kemudian setelah sampai Jumat malam di Basilika Santo Petrus, kemudian hari Sabtunya akan dipindahkan di depan pintu utama Basilika Santo Petrus untuk diadakan perayaan Ekaristi atau misa. Kami menyebutnya misa requiem, misa untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, dan hari Sabtu jam 10 itu khusus untuk mendoakan Bapak Suci Fransiskus. Kemudian setelah upacara perayaan Ekaristi Requiem selesai, Bapak Suci Fransiskus akan dipindahkan atau akan dikebumikan di Basilika Maria Maggiore. Memang ini agak berbeda, karena selama ini hampir sebagian besar para paus itu dimakamkan di Basilika Santo Petrus. Tetapi khusus untuk Bapak Suci Fransiskus, karena permintaan beliau, maka beliau akan dimakamkan di Basilika Maria Maggiore. Memang tidak terlalu jauh dengan Basilika Santo Petrus. Nah, mengapa beliau memilih Basilika Maria Maggiore sebagai tempat pemakaman beliau? Hal ini tidak lepas dari keterikatan emosional, keterikatan rohani antara Bapak Suci dengan Bunda Maria, Bunda Tuhan Yesus, Bunda Gereja, Bunda kami semua. Beliau memiliki kebiasaan ketika akan melakukan satu perjalanan atau kembali dari perjalanan, atau ketika ada hari-hari mungkin senggang atau longgar, Bapak Suci selalu berdoa kepada Bunda Maria di Basilika Maria Maggiore. Oleh karena itu, beliau akhirnya meminta ketika beliau wafat untuk dimakamkan di Basilika Maria Maggiore. Begitu, Mas, kira-kira. Ada kedekatan personal begitu ya Paus Fransiskus dengan tempat dia akan dimakamkan begitu. Romo, lantas bagaimana kemudian dengan misa arwah atau misa requiem yang digelar di Indonesia? Apa arahan-arahan dari KWI atau mungkin dari Katedral Jakarta? Seperti apa, Romo? KWI sejak hari Senin sore begitu mendengar berita Bapak Suci dipanggil Tuhan, lalu Ketua KWI sudah menganjurkan kepada seluruh gereja Katolik di Indonesia yang saat ini tersebar di 38 keuskupan, kami menyebutnya 38 keuskupan teritorial dari Sabang sampai Merauke,
dan satu keuskupan TNI Polri untuk menyelenggarakan doa bersama ataupun misa requiem di masing-masing gereja, di masing-masing katedral, di masing-masing komunitas. Soal waktunya dipersilahkan untuk disesuaikan dengan kondisi setempat. Dan sejauh saya tahu, sejak hari Senin sore kemarin sampai hari ini, hampir di semua tempat, baik itu di gereja, atau di kapel, atau di komunitas, bahkan dalam keluarga, itu dengan sendirinya mendoakan jiwa dari Bapak Suci Fransiskus. Itu untuk doa di seluruh wilayah Gereja Katolik di Indonesia. Yang kedua, secara khusus untuk yang di Jakarta, itu besok malam, besok sore tepatnya, hari Kamis jam 18, akan ada misa requiem di Gereja Katedral Jakarta yang akan dipimpin oleh Bapak Duta Besar Vatikan, yaitu Monsignor Piero Piopo. Demikian, Mas. Baik, Romo, berkaitan tadi dengan prosesi begitu ya, setelah pemakaman tentu ada proses konklav begitu ya, pemilihan penerus paus selanjutnya. Anda mungkin juga tadi sebelumnya melihat grafis yang kami tampilkan begitu, nama-nama kandidat kuat penerus paus begitu. Seperti apa komentar Anda, Romo? Ya, jadi konklav itu memang sebuah proses pemilihan untuk paus baru. Dan itu dilakukan 15 hari sampai 20 hari setelah masa berkabung. Di Indonesia, di dunia maksud saya, itu ada sekitar 252 Bapak Kardinal. Tetapi yang diperbolehkan atau yang mempunyai hak suara untuk memilih atau bahkan dipilih adalah para Bapak Kardinal yang berusia 80 tahun ke bawah. Termasuk Ignatius Suharyo ya, Romo ya? Iya, termasuk Bapak Kardinal kita Ignatius Suharyo itu 74 tahun gitu ya. Dan punya peluang untuk dipilih tapi juga punya hak untuk memilih. Seperti itu, Mas. Dan gini, Mas, jadi dalam konklav itu kan sebenarnya dipilih atau saat memilih itu kan dalam suasana doa. Jadi para Bapak Kardinal itu yang sudah ditentukan nama-namanya yang berhak ikut itu dalam tanda petik itu diisolasi. Artinya dibebaskan dari intervensi atau pengaruh luar. Lalu mereka dalam suasana doa masuk ke Kapel Sistina, dan sebelum mereka menulis satu nama untuk memilih paus yang baru, mereka berdoa dulu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya hatinya tenang, pikirannya bersih, hatinya juga bisa menimbang-nimbang kira-kira untuk paus zaman sekarang ini siapa dan seperti apa ke depan. Tentu ini membutuhkan pertimbangan yang tidak mudah. Maka suasana doa, suasana hening ini menjadi sangat penting agar para Bapak Kardinal itu bisa memilih calon pengganti Bapak Suci Fransiskus pada pribadi, pada orang yang tepat. Artinya adalah yang tentu bisa membawa kemajuan, bisa membawa pertumbuhan Gereja Katolik di seluruh dunia. Begitu, Mas. Baik, Romo. Terima kasih banyak atas informasi dan juga insight-nya begitu ya diberikan kepada kami di Berita Satu Sore. Romo Paulus Christian Siswantoko. Selamat sore, selamat kembali beraktivitas, Romo. Terima kasih, Mas. Mas sore.